Selamat pagi sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di 1 Samuel pasal 15 ayat 22. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Tetapi kata Samuel, apakah Tuhan berkenan pada kurban bakaran dan kurban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada kurban sembelihan, mengindahkan lebih baik daripada lemak domba jantan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, apa sebenarnya yang Tuhan mau? Itu menjadi pertanyaan yang mengawali renungan kita di pagi hari ini. Sehingga kita tidak menjadi salah karena melakukan sesuatu yang menurut kita baik. Bayangkan seseorang merasa melakukan hal yang baik, ternyata salah menurut Tuhan. Ini pertanyaan yang harus kita tahu jawabannya, atau harus kita jawab. Apa sebenarnya yang Tuhan mau agar kita tidak membangun, menghidupi, dan mengajarkan prinsip yang salah atau prinsip yang hanya benar menurut kita saja. Tetapi ketika kita tanya yang lain, ketika kita tanya Tuhan, justru Tuhan berkata salah. Sekali lagi, kita perlu tahu apa yang Tuhan mau agar kita tidak membangun, menghidupi, dan mengajarkan prinsip yang salah. Misalnya, mungkin kita mendengar istilah, tidak apa-apa mencuri daripada mati kelaparan. Tidak apa-apa korupsi daripada uang itu sama orang lain. Tidak apa-apa berbohong daripada. Selalu kita membandingkan persoalan dengan keadaan. Seakan-akan keadaan itu bisa menjadi alasan atau membenarkan perbuatan jahat tersebut. Dan bayangkan ketika kita mengajarkan prinsip itu kepada anak-anak kita, bagaimana mereka menangkapnya, bagaimana mereka menghidupinya, dan bagaimana mereka akan mengajarkannya kepada generasi berikutnya. Mungkin kita masih ingat kisah Ananias dan Safira. Apa yang salah sebenarnya dengan mereka? Mereka memberi. Dalam kacamata manusia, mereka sangat baik. Menjual harta mereka dan diberikan kepada rasul. Tetapi di dalam hati mereka pasti ada berkata, tidak apa-apalah. Kita jual seluruhnya tapi kita berikan sebagian. Tidak apa-apalah, yang penting kita memberi. Tidak apa-apalah, yang penting kita berkontribusi. Sehingga yang membuat kita banyak salah adalah pembenaran atau kata yang penting. Yang penting kan kita melakukan. Kita melihat bahwa Alkitab menjelaskan sejak perjanjian lama itu konsep persembahan itu berbeda-beda dan bermacam-macam, bahkan bertentangan. Misalnya korban bakaran. Itu cara mereka merespon Tuhan, mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Ini bagian dari penghasilanku dan kuberikan kepada Tuhan dengan cara kubakar. Itulah pada zaman itu. Dan kita tidak bisa membandingkan dengan sekarang. Mungkin masih ada cara yang lain di luar sana yang mungkin tidak tercatat di Alkitab. Tapi itu artinya manusia memiliki cara yang berbeda untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Nah, saat ini kita bisa juga melihat berbeda cara orang memuliakan Tuhan. Bisa saja kita tidak setuju karena kita merasa mengapa sampai demikian. Bahkan ketika kita mempelajari tentang perkembangan denominasi, muncul cara bertuhan yang berbeda, muncul prinsip-prinsip yang berbeda, bahkan mungkin sampai pro kontra. Tapi yang menarik adalah ketika misalnya di antara kita berkata, ini yang paling benar, itu tidak benar. Ini yang harusnya kita jalankan, bukan yang itu. Tidak salah. Tapi apa dasar kita mengatakan
ini yang paling benar atau itu seharusnya tidak dijalankan. Samuel tidak menolak keberagaman cara merespon Tuhan. Samuel tidak membenci cara itu. Tetapi Samuel mau menekankan apa sebenarnya yang menjadi prinsip utama sebelum kita merespon Tuhan atau sebelum kita memberikan sesuatu kepada Tuhan. Artinya semua bisa baik, tapi semua bisa menjadi tidak baik, tergantung kepada apa yang mendasarinya. Jangan-jangan hal yang paling utama tadi itu kita abaikan, sehingga Samuel membandingkan antara memberi dan mendengarkan firman Tuhan. Menurut kita ini hal-hal baik. Dan memang Samuel tidak menolak. Hanya menegaskan apa sebenarnya yang mendasari yang lain. Yang mana yang seharusnya yang diutamakan. Dua-duanya baik. Tetapi bayangkan jika seseorang mengatakan dirinya memberikan persembahan. Atau mengatakan dirinya memberi sesuatu yang berharga. Tapi dia mengabaikan dasar dari memberi. Dia berkata, aku sudah memuliakan Tuhan. Aku memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Tapi kenyataannya, dia tidak tahu apa dasar memberi. Sehingga pemberiannya itu menimbulkan masalah. Dan itu yang terjadi. Kenyataannya juga, Tuhan tidak membutuhkan persembahan. Persembahan sebagaimana banyaknya jenisnya, Tuhan tidak butuh itu. Sehingga yang paling utama dari persembahan adalah bagaimana aku hadir di hadapan Tuhan. Bukan bagaimana aku memberikan sesuatu kepada Tuhan. Tapi hatiku, hati kita, diri kita, itu yang hadir di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, firman Tuhan menegaskan bahwa mendengarkan itu jauh lebih baik. Bukan dikatakan, itulah yang benar, itulah satu-satunya. Mendengarkan itu jauh lebih baik daripada memberi. Artinya utamakan mendengarkan sebelum kita memberi. Memberi adalah baik, tetapi menjadi tidak baik kalau tidak didasari asal pengenalan dari Tuhan. Sebenarnya apa yang Tuhan mau? Sehingga aku tahu apa yang harus kulakukan, apa yang harus kuberikan. Sekali lagi dua-duanya baik. Tetapi harus menempatkan mana yang menjadi dasar atau mana yang paling utama. Memberi persembahan adalah cara kita merespon Tuhan. Namun mendengarkan adalah hal yang paling utama. Itu kata Samuel. Takutnya kita memberikan persembahan tanpa kita mengenal Tuhan. Takutnya kita berkata kita memberikan persembahan, tapi Tuhan tidak pernah menerima persembahan itu. Takutnya kita berkata kita memuliakan Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah menerima tindakan itu. Ini sangat penting bagi kita, agar kita tidak semakin jahat hanya karena kita merasa kita sudah berbuat baik. Agar kita tidak menjadi jahat karena perbuatan baik yang menurut kita sudah baik atau sudah sesuai dengan alurnya. Bayangkan jika kita bergumul dengan seseorang karena dia bisa memberi. Orang memberi, tapi kita bergumul karena ternyata orang yang memberi sering menjadi sumber masalah karena dia memberi. Orang menjadi masalah dalam komunitas bukan karena dia tidak bisa memberi, justru karena dia bisa memberi. Dia menjadi batu sandungan dalam komunitas. Sehingga, sahabat rohani, berilah persembahan karena kita percaya kepada Tuhan. Bukan karena kita punya sesuatu. Bukan karena kita punya uang. Dan jangan melihat bahwa Allah sedang menolak persembahan mereka. Tidak. Persembahan itu tidak salah. Itu benda mati. Yang Tuhan tolak adalah kitanya. Prinsip kita. Kehidupan kita. Itu yang ditolak. Ketika Kain dan Habel memberikan persembahan, yang ditolak bukan tentang persembahannya berbeda atau mana yang lebih baik, orangnya yang ditolak oleh Tuhan. Sehingga persembahan menjadi cara orang-orang beriman memuliakan Tuhan. Sehingga kita bisa melihat bahwa ternyata yang lebih parah dari firman Tuhan ini juga ada. Ketika Samuel berkata, ayo dengarkan dulu Tuhan sebelum engkau memberi. Pemberianmu memang baik, tapi kalau kamu tidak mendengarkan terlebih dahulu, takutnya dampak dari pemberianmu adalah hal yang tidak baik. Yang lebih parah adalah ketika orang tidak mendengarkan dan tidak memberi apa-apa. Atau ketika orang mendengarkan tapi tidak pernah memberi. Dua hal ini menjadi ciri khas orang beriman. Mendengarkan
dan memberi. Sehingga pekerjaan utama kita adalah mengerti apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita sudah mengetahui apa yang Tuhan mau, percayalah hal-hal baik akan mengikuti apapun itu. Misalnya perkataan, perbuatan, bahkan pikiran itu akan mengikut. Dimulai dari mendengarkan Tuhan, mengenal Tuhan, maka semua akan mengikut. Jangan dibalik. Seakan-akan orang yang berbuat baik, berkata baik itu sudah pasti mengenal Tuhan. Tidak demikian. Tuhan mengenal hati. Itu sebabnya firman Tuhan di pagi hari ini mengingatkan kita, ayo mari mengenal Tuhan. Dari pengenalan itu kita akan membuahkan hal-hal yang baik. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini untuk firman yang kami dengarkan, yang menyapa dan mengingatkan kami tentang mendengarkan Tuhan, yang mendahului segala perbuatan kami. Biarlah kiranya kami mengerti apa yang Tuhan inginkan, dan tindakan kami, perbuatan dan pikiran kami mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Kami akan memulai kegiatan kami satu hari ini. Berkati kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.